ku rasa kau baik di setiap masa. Mari bersama. Engkau baik di dalam setiap musim hidup. Amin. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Let's go. Tak pernah salah dalam perbuatan-Mu. Amin Jesus. Tak pernah lalai tepati janji-Mu. Tak pernah gagal. Tak pernah gagal dalam rencana-Mu. Dia Tuhan yang tak pernah luput. Tak pernah luput dalam rancangan-Mu. Percaya ini bersama. Ku mau selalu percaya apapun yang ku rasa. Kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidup. Amin. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Let's sing it. Engkau baik di dalam setiap musim. Kami percaya kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik di dalam segala keadaan. Karena Engkau Yesus. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Alfa Omega siakan wuhu. Yang percaya Tuhan Yesus baik siakan wuhu. Kemuliaan atas kepala. Angkat tangan kita sama-sama. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Kemuliaan saudara luar biasa untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tapi bukan hanya kita sekedar menyanyikan oh Tuhan Engkau baik, tapi kita benar-benar mengimani dan mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Oleh karena itu angkat tangan kita sama-sama seperti ini, come on. Kita ingat kembali kebaikan Tuhan sambil menyanyikannya. So we'll be enjoy more to sing this song. Are you ready? 1, 2, 3. Engkau baik. Come on. Di dalam segala Engkau Yesus. Ku mau saksikan kebaikan. Sekali lagi, are you ready? Engkau baik. Thank you Jesus. Saksikan kebaikan-Mu. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Perjamuan sudah tersedia di kursi Anda masing-masing. Untuk Anda yang beribadah secara online, Anda bisa mempersiapkan perjamuan Anda. Mari bersama-sama tadakan kedua tangan kita. Kami menyadari kebaikan-Mu ya Tuhan. terjadi dan yang akan
dan yang akan terjadi, dan yang akan terjadi, yes, tak bisa mengubahkan. Dia tetap Tuhan yang baik, Kau tetap Tuhan yang. Angkat tangan kita bersama-sama. Apa yang telah terjadi, yes God, dan yang akan tidak bisa mengubahkan ini Tuhan, tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik, telah terjadi dan yang akan terjadi. Tak bisa mengubahkan Engkau Tuhan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yes Lord, tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan ya. Apa mereka cek bersama-sama? Apa yang mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Sekali lagi bersama. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, tak bisa. Deklarasikan bersama. Kau tetap Tuhan yang baik. Berikan tepuk tangan saudara luar biasa untuk Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, karena Engkau baik, Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. We love you Jesus. Nyanyikan bersama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Terima kasih untuk penjagaanmu ya Tuhan. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Angkat kedua tangan kita bersama-sama, perkatakan bersama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Dia berjalan bersama hidup kita, berjalan bersama kami. Yes Jesus, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang berjalan bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ini keyakinan kami
Ku tak takut, ku tak gentar, segala ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidup, ku yakin kau bersama. Katakan tanganmu yang, tanganmu yang pegang hidup, ku yakin kau bersama. Sekali lagi bersama-sama dengan iman. Tanganmu yang pegang hidup, ku yakin kau bersama kami. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Dalam beberapa menit ke depan, mari pejamkan kedua mata kita. Fokuskan pikiran kita kepada Yesus. Mari bersama-sama bangun relationship dengan Tuhan. Dia Tuhan yang ada bersama dengan kita. Apapun kondisi kehidupan kita, Dia adalah Tuhan yang tetap baik karena Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Jika Anda mau berdoa untuk setiap permasalahan kehidupan saudara, silakan Anda berdoa. Jika Anda hanya mau mengucap syukur kepada Tuhan, silakan mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun itu, bangun koneksi dengan Tuhan. Let's connect with Jesus. To have you in our lives, we are thankful, Jesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Apapun kondisi kami, Tuhan, yang kami tahu sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
Oh, yang tahu itu dalam jiwa saudara. Dalamnya hatiku kau pun tahu. Oh, kasih-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami lalui hari-hari ini, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saudara, pagi hari ini apa yang sedang kita lewati? Sebagian kita mungkin lewat dalam kesesakan hari-hari ini. Sebagian kita mungkin hari-hari ini sedang lewat kemenangan. Tapi biar kedalaman jiwa kita tahu, sampai jiwa kita bahkan gak menuduh Tuhan, dan kita bisa bilang, Tuhan, Engkau tetap setia apapun yang terjadi. Lewat kesesakan biar hati kita gak meragukan setianya Tuhan. Lewat krisis apapun hari-hari ini yang mungkin Anda hadapi, biar hati kita juga gak meragukan cintanya Tuhan bagi kita. Tapi lewat sesak ataupun kemenangan kita bisa bilang, Tuhan, jiwaku tahu Engkau setia, Engkau sayang kami, Engkau cinta kami. Kemudian yang mau bilang itu buat diri saudara. Lewat kesesakan apapun itu, biar Tuhan ingetin kita, aku gak ragu setianya Tuhan sama kami. Kami gak mempertanyakan cintanya dan sayangnya Tuhan sama kami. Biar Roh Kudus bicara itu di hati kita. Boleh gak saya undang tadakan kedua tangan saudara? Mari bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak ragukan kesetiaan-Mu apapun yang terjadi. Tuhan, aku gak ragukan sayang-Mu dan cinta-Mu sama aku apapun yang terjadi hari-hari ini. Yang lagi lewat kesesakan, please. Tuhan gak jahat, Tuhan cinta kita. Dia tetap bersama dengan kita, memampukan kita melewati itu. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu ya Tuhan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam ya Yesus. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu, yang tahu itu dari hati-Mu, bersama sedalamnya, sedalamnya hatiku ya Tuhan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Apapun yang kami lalui hari-hari ini, di dalam kemenangan, oh aku tahu Engkau selalu sedalam. Biar jiwa kita sadar hari ini. Amin, amin. Jauh dalam jiwaku, di dalam apapun yang kami lewati Tuhan, satu hal kami tahu, selalu bersama. Oh, yang percaya kita disertai Tuhan, Dia gak tinggalin kita pagi hari ini. Amin, amin. Saudara boleh akses roti dan anggur yang ada di
kursi Anda masing-masing. Tuhan ingatin kami lewat perjamuan hari ini. Kalau Engkau gak menyerah, Engkau gak give up, bahkan sampai titik kematian Engkau gak menyerah di atas kayu salib buat kami. Ingatkan kami, Engkau Tuhan terlalu setia buat kami. Kuatkan jiwa kami. Jangan biar hati kami goyah melewatin apapun yang terjadi. Tapi biarlah perjamuan ini kami diingatkan, kalau kematian pun tidak menghentikan Tuhan. Tidak ada kondisi yang menghalangi Engkau mencintai kami hari ini Tuhan. Mari dengan mengangkat tinggi roti ini di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam tubuhnya Yesus? Haleluya, mari kita makan dengan ucapan syukur. Biar cawan yang ada di tangan kami Tuhan mengingatkan kami besarnya cinta Tuhan bagi kami. Gak jarang di momen susah kadang iblis membuat kami ragu cintanya Tuhan. Di momen sesak gak jarang iblis membuat kami meragukan kasih sayang Tuhan buat kami. Tapi Tuhan melalui perjamuan kudus ini ingatkan kami, Engkau gak berubah. Situasi tidak menentukan cintamu. Cintamu itu tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Dewasakan hati kami, dewasakan jiwa kami ya Tuhan. Apapun yang kami hadapin, Engkau sayang kami, Engkau cinta kami. Engkau peduli dan Engkau mau memberi kami kemenangan demi kemenangan. Mari dengan mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita merupakan lambang persekutuan di dalam darahnya Yesus? Haleluya, mari kita minum dengan ucapan syukur. Boleh gak yang bersyukur sama Tuhan? Saya undang kita tadakan kedua tangan kita bersama. Thank you God, thank you God, thank you. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kami gak sendirian. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku selamanya sampai selamanya. Saudara dan saudara, pejamkan mata saudara. Kalau hari-hari ini orang bilang kalau saudara melewatin krisis, siapa yang pernah melihat bukti penyertaan Tuhan? Mungkin itu krisis 2018, mungkin itu krisis 98. Bagi kita yang udah pernah membuktikan kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan lewat krisis hidup kita, biar hari ini jadi momen kita bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, kami cuma manusia biasa. Biar tangan perkasamu yang gendong aku. Gendong kerjaanku, gendong keluargaku, gendong pernikahanku, gendong seluruh kehidupanku. Yang mau digendong Tuhan, mari dengan mengangkat kedua tangan kita bersama. Kau gendongku
sampai masa tuaku. Amin Tuhan. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, amin. Takkan kau, jangan lepaskan kami Tuhan. Kau gendongku selamanya sampai selamanya. Gendong kami Tuhan, kau gendongku, amin. Sampai masa tua, jangan lepaskan jemaat-Mu Tuhan. Kau gendongku, gendong setiap bisnis anak-anak-Mu pagi hari ini. Gendong keluarga kami Tuhan. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendong selamanya sampai selamanya. Thank you Jesus. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun bela jemaat-Mu Tuhan sanggup membuat naik ke gunung. Percayalah, yang percaya dibela Tuhan. Meskipun 1000 manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuat. Yang perlu pembelaan Tuhan pagi hari ini, biar Tuhan yang bela keluarga kita, kehidupan kita. Amin, amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, ada Tuhan Yesus. Amin Tuhan sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan, percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Amin Tuhan. Pembelaan kami cuma dari Tuhan aja. Pertolongan kami dari Tuhan saja. Kami mengandalkan Kau sepenuhnya bagi hidup kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa jadilah pembela bagi jemaat-Mu, bagi bisnis mereka, bagi keluarga mereka, bagi semua kami Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang tutup mata dan tinggal diam buat kami, tapi pembelaan Tuhan nyata buat kami. Engkau yang gendong kami dalam genggaman-Mu, dalam tangan perkasa-Mu, dalam tangan ajaib-Mu, membuat kami bisa melihat pertolongan-Mu tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Engkau hadir di sini buat kami.
Engkau berperkara di hati kami. Engkau melawat kami. Berpesanlah buat kami, berbicaralah buat kami Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini boleh membangun kami, menguatkan kami, mengarahkan kami, membentuk kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Boleh dengar suaranya AOC jam 10 teriakan. Sebelum duduk boleh kasih tos kanan, kiri, depan, belakang. Kalau udah silakan duduk kembali dan kita ikutin pengumuman dari layar di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Hey Surabaya Teenagers, yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti will coming on this July. Reconnect Day Away with Atmosphere. Kita bakalan sama-sama reconnect our lives to Jesus lebih dalam lagi dan juga reconnect dengan teman-teman kita. Bakal worship bareng-bareng dan pastinya bakal ada games yang seru banget. Yuk, langsung daftarin diri kalian sekarang juga di kontak person yang tertera. Mumpung masih wave 1 nih, cuma 275.000 aja udah all in. Yuk buruan daftar, jangan sampai ketinggalan. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless you. Momen Paskah adalah momen yang sangat penting buat setiap kehidupan kita, di mana Yesus menebus segala dosa-dosa kita dan membebaskan kita semua dari kuasa maut. Oleh karena itu di tahun ini kita ingin memperingatinya dengan cara yang sangat spesial. Akan kita awali dengan hari Kamis 17 April 2025, Kamis Suci Worship Night, di mana malam itu kita akan benar-benar berfokus kepada pujian dan penyembahan dan doa, di mana kita Alpha Omega Church ingin berdoa bersama-sama dengan Anda dan berdoa untuk Anda masing-masing. Baik mungkin yang datang dengan sakit penyakit, baik secara fisik maupun pikiran dan lain sebagainya, atau juga akan ada kesembuhan batin, dan juga saya yakin Tuhan akan bergerak dan bekerja secara powerful di hari Kamis tersebut. Jadi jangan lupa untuk hadir di Surabaya. Kita akan kumpul bersama-sama di AOC di DPU, sehingga hadirlah bersama-sama. Ajaklah kawan, keluarga, dan kerabat supaya mereka juga bisa didoakan bersama-sama dan di malam itu mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang begitu luar biasa. Kemudian dilanjutkan di hari Jumat Agung, kita akan beribadah bersama-sama di setiap lokasi Alpha Omega Church masing-masing dengan jam sebagai berikut ini. Dan di hari Minggunya kita akan berkumpul bersama-sama di lokasi Alpha Omega Church masing-masing dengan jam ibadah yang sesuai dengan setiap lokasi. Kita yakin sepanjang weekend ini akan menjadi Easter weekend yang sangat-sangat powerful, dan kami berdoa setiap pribadi akan mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami cintanya Tuhan, dan juga mengalami kuasa Tuhan dinyatakan baik di dalam setiap kehidupan kita maupun melalui setiap kehidupan kita. See you and your friends at Easter weekend at All Alpha Omega Church. Kenapa sih kita mengerjakan Project Son of Praise? Ini tahun ke-15 kita setia dengan panggilan ini. Of course ada ups and downs dalam mengerjakan apa yang Tuhan titipkan. Kalau Anda bertanya ngapain kita ngerjain Son of Praise, bukan kita kepingin terkenal. Kalau kita mau terkenal dari dulu udah caranya udah beda banget approach kita. Tapi yang kita ingin lakukan adalah yang pertama, karena Tuhan itu kasih perintah untuk menyanyikan nyanyian baru. Dalam Mazmur, dalam Yesaya, dalam Wahyu, dituliskan beberapa kali, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah kita. Dan tahukah Anda bahwa nggak banyak yang dapat karunia untuk menulis, memproduksi, menyebarkan lagu baru. Dan kalau kita Alpha Omega Church lewat Son of Praise dipercaya Tuhan karunia ini untuk menulis lagu baru, untuk memproduksi lagu baru, untuk memasarkan lagu baru, sehingga baik dari kita
dan juga masyarakat luas bisa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan seperti yang dicatat di Alkitab. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Yuk bergandeng tangan, menabur secara financial, tenaga, kita bergerak bersama. Saya percaya ada lagu-lagu baru yang akan dilahirkan lagi di tengah-tengah kita buat bangsa ini dan bangsa-bangsa. Dan yang berikutnya adalah music is universal language. Banyak orang bisa mengerti tentang musik. Banyak orang bisa menikmati musik. Dan ketika Tuhan titipkan kepada kita, kita bisa mengemas musik yang baik dengan pesan yang baik. Saya percaya ini jadi kesempatan yang baik untuk membicarakan firman Tuhan kepada banyak kehidupan. Last but not least, SOP kita kepingin mencoba membuat orang ngalamin Tuhan secara fun and deep. Fun and deep. Kita kepingin orang ngalamin Tuhan tuh menyenangkan. Tuhan gak menakutkan. Tuhan gak nyuruh-nyuruh. Tuhan gak membuat Anda harus taat maka Anda diberkati. No. Dia adalah Tuhan yang sudah memberkati kita terlebih dahulu. Dan untuk dekat dengan Dia itu menyenangkan. Dan hadiratnya kalau menjamah kehidupan kita, Dia jamah sampai dalam banget. So fun and deep. Ya, saya berharap kita bergerak bersama-sama. Very excited buat 1 Juli. God bless. Tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Gak lupa ngucapin welcome juga buat kita semua, saudara yang mungkin pertama kali hadir atau sedang visiting kota Surabaya dan kebetulan Anda juga berkunjung ke gereja ini. Selalu ngingetin ini gerejanya orang gak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda bukan Kristen, Anda jangan merasa terpaksa untuk memberi, tapi bagi kita yang mengerti arti dan makna dan kuasa mengembalikan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, ini adalah kesempatan yang baik. Kita bisa bawa persembahan kita dan kita berdoa saudara setiap program yang ada di depan kita. Mulai Kamis Suci, Worship Night, Jumat Agung, hari Minggu Paskah, kemudian retreat yang ada di depan kita, juga termasuk Son of Praise yang ada di depan kita. Setiap taburan saudara itu memampukan kita melihat penggenapan rencana Tuhan dan visi Tuhan digenapkan melalui gereja kita. Kalau Anda siap memberi, mari kita berdoa bersama. Tuhan, thank you buat hari ini. Thank you buat hadirmu di sini dari awal hingga momen ini. Thank you buat semua program yang sudah berjalan dan yang akan berjalan. Tuhan, terima kasih buat tuntunanmu sampai di bulan ini buat kami semua. Dan kami berdoa setiap taburan keuangan yang kami taburkan Tuhan, itu boleh dimaksimalkan yang terbaik. Supaya programmu, rencanamu digenapkan dan terjadi. Di dalam nama Yesus semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin. Kalau udah kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini. Kita ada di dalam sebuah bulan yang baru dengan judul serial yang baru yaitu Cross for Sinners selama 1 bulan ini. Saudara, saya juga mau welcome back Anda yang baru kembali dari liburan. Dan mungkin sebagian Anda akan ada yang akan traveling kembali ke kota Anda masing-masing hari-hari ini. So kita doakan Tuhan beserta perjalanan Anda dijauhkan dari bahaya. Semoga bisa sampai tujuan dengan selamat semua ya. Bagi yang single-single momen liburan ini kemarin mungkin bagi yang single-single ini mungkin katanya jadi momen yang bikin nyesek gitu. Kenapa? Iya, soalnya curhatnya sama saya, tapi jadiannya ngetripnya sama dia gitu. Aduh, sakit hati gitu.
Ngetripnya sama saya tapi jadiannya sama dia gitu. Jadi buat yang muda-muda tetap kuat, tetap semangat. Ya, oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita saudara hari ini. Ada seorang penulis, novelis dan juga humoris Amerika namanya Mark Twain. Dia punya kutipan kalimat yang sangat powerful sekali. Dia pernah bilang gini, two most important days in your life adalah ini. The day you were born and the day you find out why. Dalam bahasa Indonesianya adalah gini, 2 hari terpenting dalam hidup kita adalah hari kita lahir dan hari kita mengerti kenapa kita dilahirkan. Sebagian, oh iya ya, kenapa ya saya dilahirkan gitu ya. Nah, tapi bagi kita dalam kekristenan, bagi orang percaya, kalau saya boleh tambahkan, Alpha Omega Church mau tambahkan adalah gini, 1 hari lagi yang penting banget. Dan lebih penting lagi dari sekedar kita lahir dan tahu kenapa kita dilahirkan adalah gini. Hari di mana kita itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh nggak kita ucapin sama-sama 2, 3. Hari di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebagian Anda mungkin gini, gereja bahasnya gini-gini aja. Bosen, selamat-selamat Tuhan, Juru Selamat udah tahu. Tapi boleh nggak saya bilang, banyak keturunan Kristen, anaknya orang Kristen. Mereka nggak punya pengalaman ini. Hari di mana Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi kan aku udah ke gereja dari kecil. Belum tentu hatinya pernah ngalamin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kan aku udah Kristen sejak belum lahir mungkin. Namanya aja udah Kristen gitu. Tapi sebagian kita yang anak-anak keturunan orang Kristen, hati-hati. Karena apa? Oh ya, itu Kristen kan agamanya papa mama. Aku ke gereja karena papa mama. Karena oma opa. Tapi belum sampai itu jadi pengalaman kita. Nah, oleh sebab itu pembahasan bulan ini penting banget khususnya bagi personal experience kita sama Tuhan. Nah, yang pertama akan kita lihat hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah ini. The reason. The reason, ini alasan kenapa kita perlu Tuhan. Boleh nggak kita ucapin sama-sama 2, 3? The reason. Saya mau tanya ini. Berapa banyak yang pernah melakukan kesalahan? Boleh angkat tangannya? Saya angkat duluan saudara. Ya, karena kita semua pernah melakukan kesalahan. Nggak ada satupun orang yang sempurna. Bahasa Alkitabnya adalah gini, semua orang sudah berbuat dosa. Nah, saudara, kata dosa itu apa? Yuk kita lihat sama-sama, kata dosa dari bahasa aslinya adalah ini, hamartia. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, hamartia. Loh, hamartia itu apa? Hamartia artinya adalah gini, meleset dari sasaran. Itu hamartia. Melenceng dari sasaran aja udah dosa, saudara. Sebagian Anda mungkin bilang gini loh, tapi Elia, saya lo gak pernah bunuh orang, paling jauh bunuh nyamuk. Saya gak pernah selingkuh, saya gak pernah jahatin orang, saya gak pernah berdosa. Hati-hati saudara, jangan kepedean dulu. Meleset aja, meleset dari sasarannya Tuhan, itu udah hamartia alias dosa. Miss sedikit aja dari yang Tuhan mau kita lakuin. Mungkin sebagian kita, halah cuman gitu aja loh, gereja jangan sok kaku lah gitu. Cuman dikit aja, mana ada manusia gak meleset. Exactly. That's why we need God. Karena apa? Dosa itu adalah gini, hamartia meleset dikit aja. Udah hamartia. Termasuk gini, tidak melakukan yang harus kita lakukan, itu hamartia. Melakukan yang harusnya tidak kita lakukan adalah juga hamartia. Contoh Alkitab kan bilang jangan membunuh. Membunuh berarti apa? Kita melakukan yang seharusnya tidak kita lakukan, hamartia. Tapi sebaliknya juga tidak melakukan yang harusnya kita lakukan, itu juga hamartia saudara. Contoh, Tuhan kan maunya manusia melayani Tuhan. Tapi ternyata masih banyak orang Kristen gak mau ngelayani Tuhan. Dan kita kan merasa gini, yang penting kan gue selamat. Yang penting kan gue udah Kristen. Yang penting kan udah terima Tuhan. Tetap saudara, kalau meleset harusnya melayani Tuhan tapi gak melayani, hamartia.
alias dosa. Makanya bagi kita gini ya, yang selalu ngandalin, tapi Tuhan saya sudah baik loh Tuhan. Minggu ini saya sudah baik Tuhan. Harusnya Tuhan juga baik sama aku. Tuhan bulan ini loh Tuhan ya, seingatku loh Tuhan, seingatku. Kalau aku gak salah, pasti salah. Kalau aku gak salah, aku sudah lebih baik Tuhan dari bulan lalu. Saudara, sebaik-baiknya usaha kita perhatikan ini, di hadapan Tuhan tetap gak baik. Karena standarnya Tuhan tinggi banget. Tahu Yesaya pernah bilang apa saudara tentang usaha baik kita? Ini kata-kata Yesaya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Boleh kita baca sama-sama ya saudara? Saya tahu saudara masih mungkin sebagian holiday mood. Tapi boleh nggak suara volumenya saya gedein dikit aja 2 gain saudara. 2 volume gitu ya. Supaya kita bisa baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti apa saudara? Kain kotor. Kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara tahu kain kotor ini maksudnya apa saudara? Ini menarik saudara, ini menantang, agak jorok dikit. Tapi ini yang ada tertulis di Yesaya 64 ayat yang ke-6. Saudara, kata kain kotor itu berasal dari kata aslinya gini, idah. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, idah. Secara harafiah, tahu gak saudara artinya apa? Cairan tubuh dari menstruasi wanita. Sebagian mulai gitu. Kok gila nih si Alkitab. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kain kotor. Berarti gini saudara, kesalehan dan kekudusan yang kita coba kita pikir Tuhan gua udah baik sama Tuhan. Tuhan lihat bulan ini aku udah lebih baik daripada bulan lalu. Usaha kebaikan kita di hadapan Tuhan, sorry ngomong, bahasa hari ini. Seperti apa saudara? Pembalut mens. That's it. Idah. Dulu kalau orang dulu belum ada teknologi pakai kain kotor namanya saudara. Sekarang teknologinya udah maju namanya pembalut. Sebagian kita gini, yes itu artinya kalau saudara gak percaya saudara bisa Google, saudara bisa cari sendiri. Usaha kita manusia mau jadi baik saudara di hadapan Tuhan tuh kayak tetap kotor. Makanya kita perlu Tuhan yang memurnikan kita dan menyucikan dan menguduskan kita. Yang paham boleh katakan yes. Karena usaha kita manusia sendiri itu tidak bisa. Di hadapan Tuhan kayak idah. Kayak kain kotor. Kayak pembalut. Saudara bisa kebayangin ini kalimat yang dipakai oleh Yesaya 64 ayat yang ke-6. 64 ayat yang ke-6. Makanya gini, kita perlu Yesus. Makanya kalau Anda tanya, kenapa sih kok Yesus harus datang sebagai manusia? Why? Karena gini saudara, yang berdosa manusia. Harusnya yang dihukum itu juga manusia. Tapi tidak ada satu manusia yang bisa kuat menerima hukuman itu. Yesus, dia turun dari sorga, menjadi manusia supaya dia yang terima hukuman itu ganti Anda dan ganti saya. Supaya kita punya pengharapan kekal di dalam Yesus. Yang bersyukur buat Yesus boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Come on. Nah yang kedua saudara, ketika kita bahas ini Anda perlu tahu effortnya Tuhan itu luar biasa buat kita. The reason tadi kita udah lihat ya alasannya ya karena Pak usaha kita ini gak ada apa-apanya. Usaha saya, usaha Anda itu kayak pembalut, kata Tuhan. Kayak idah aja kain kotor. Nah Tuhan yang berusaha buat kita, effortnya Tuhan, perhatikan gini saudara. Ini powerful sekali nih bagian yang kedua. Saya mau tanya sebelumnya, yang punya anjing peliharaan boleh angkat tangannya? Ya, anak saya itu dipinjemin Lukas sama Intan. Anjing seneng tiap hari dirangkuli gitu. Yang suka anjing peliharaan yang sayang sama anjing ya. Kita kalau dikatain orang anjing marah gak? Anjing lu gitu. Bisa balas-balasan. Herder lu, Doberman lu. Bisa balas-balasan. Semua jenis keluar saudara. Saudara perhatikan gini. Malaikat dikatain manusia lu gitu. Itu buat malaikat tuh merendahkan. Faham saudara ya? Sampai sini paham ya? Manusia dikatain anjing lu udah merendahkan. Malaikat dikasih tahu manusia lu. Itu udah merendahkan buat dia. Gua bukan manusia, malaikat. Beda kasta, beda level. Tapi coba bayangin, Tuhan jadi manusia. Itu apa enggak merendahkan dirinya, saudara? Kita lihat sama-sama Filipi pasal 2, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8.
Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Kita baca sama-sama 2-3. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan saudara kalau baca ini ya, ingat ilustrasi ini ya. Manusia dianjingin marah enggak? Marah. Malaikat dimanusiain marah enggak? Marah. Tuhan dimanusiain. Coba. Menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi apapun yang saudara rasain, Yesus sudah mengalami semuanya. Dipermalukan, dia udah ngalamin. Dikhianati, dia udah ngalamin. Difitnah, dia udah ngalamin. Disalahkan padahal nggak salah, dia udah ngalamin. Dicobai, dia udah ngalamin. Disakitin orang terdekat, muridnya sendiri, dia udah ngalamin. Diomongin orang, dia udah ngalamin. Ditinggalkan orang dekat, dia udah ngalamin. Kalau buat yang muda-muda gitu, ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya, dia udah ngalamin. Come on. Apalagi? The list goes on and on. Sehingga hari ini apa sih yang jadi kondisi terberat hidup Anda? Diapain sama orang? Jadi victim apa dari perbuatan orang? Yesus udah ngalaminya loh. Ya, saudara ingat ilustrasi ini ya. Manusia dianjingin marah. Malaikat dimanusiain marah. Tuhan bela-belain jadi manusia. Supaya saudara gak terima hukuman. Tapi dia yang dihukum ganti saudara dan saya. Saudara coba baca Roma 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 2-3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba saudara garis bawah ini saudara di Alkitab saudara, di foto Anda. Ketika kita masih dosa. Waktu kita gak ngerti apa yang baik. Waktu kita gak ngerti bahkan apa itu kebaikan. Waktu kita gak ngerti bertobat, kita gak ngerti minta ampun, kita bahkan mungkin gak mikir Tuhan sama sekali. Yesus udah lakukan itu buat Anda dan saya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berdosa itu berarti apa? Gak ada bagus-bagusnya. Oh Tuhan, I tried to be good. Di hadapan Tuhan, katanya kayak Ida, kayak pembalut, kayak kain kotor. Makanya waktu kita gak bisa baik. Tuhan yang mati untuk kita. Waktu kita masih berdosa. Dan itu effort yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan untuk Anda dan untuk saya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain the reason kita lihat tadi. Kemudian yang kedua the effort yang kita pelajarin. Yang ketiga ini semua ngajak kita ini menyadari the call of God buat Anda dan saya. Boleh kita ucapin sama-sama the call 2-3. The call. Saudara selama Yesus ada di dunia ini. Dia itu menghidupin banget misinya. Khususnya gini saudara. Dia itu mencintai orang-orang yang enggak banget untuk dicintai. Model-model seperti kita. Enggak banget gitu. Nah ada satu momen Yesus itu habis ngajar. Dia itu mengajak murid-muridnya. Ini sebuah cerita yang terkenal. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat dari POV yang berbeda saudara. POV yang berbeda. Markus pasal 4 ayat yang ke-35. Markus pasal 4 ayat yang ke-35. Kalau Anda Kristen lama Anda tahu cerita ini. Kalau Anda Kristen baru kita ikutin ceritanya. Kita baca sama-sama 2-3. Dan pada hari itu ketika menjelang malam dia berkata kepada mereka. Mari kita pergi ke seberang. Nah saudara kelihatannya simpel banget ya. Ayo ke seberang gitu. Sebagai Anda yang lama Kristen Anda tahu di Markus pasal 4 ini ayat selanjutnya itu apa? Badai. Yesus meneduhkan badai gitu. Yesusnya tertidur, kok kamu tidur sih, murid-muridnya komplain gitu kan. Kok kita lagi ngelewatin krisis, kok Tuhan gak ngapa-ngapain gitu kan. Setelah sampai ke seberang ini akan kita lihat. Mari kita ke seberang, di seberang tuh ngapain saudara?
Tujuannya apa ke seberang? Ini yang mungkin sering kali kita nggak lihat sambungannya, saudara. Yaitu di Markus pasal yang kelima. Nyebrang itu mau ngapain? Bukan jalan-jalan. Bukan berlibur. Bukan healing di sana. Tapi kalau saudara lihat Markus pasal yang kelima itu nextnya. Oh, sampai di seberang Yesus ngapain? Saudara tahu nggak? Sampai di seberang Yesus itu menjumpai orang kerasukan yang jadi gila karena kerasukan setan. Hah? Cerita yang terkenal yang very famous, Yesus meneduhkan badai, intinya dia itu ke seberang ngapain? Hanya untuk nemui satu orang, kerasukan setan, orang gila yang sama Yesus disembuhkan. Sebagian ada gini, gitu aja. Bela-belain jauh-jauh ke seberang lewatin badai hanya demi satu orang kerasukan yang gila. Sebagiannya kayak, kok gak masuk akal banget ya. Padahal perjalanannya gak gampang loh. Lewat badai loh. Sampai dia harus tenangkan badai loh. Kita fokusnya kan di situ, badainya Tuhan, kehidupanku, my life also has so many storms kan. Kita fokus di situ. Tapi coba saudara lihat di seberangnya itu dia ngapain? Dia menjumpai satu orang kerasukan, orang gila. Sebagian kita mungkin gini, kok bela-belain banget sih Tuhan? Apa enggak kegilaan tuh? Demi satu orang gila dibela-belain kayak gitu. Sebagian kita mungkin mikirnya kok Yesus enggak efisien ya? Nemuin orang gila aja harus kayak gitu. Kenapa ya? Kok makan waktunya luar biasa loh itu? Bisa gak sih Yesus kayak dari jauh gitu, oh lu gila ya. Udahlah tak tembak kesembuhan dari sini, dari jauh. Bus, tak tembak doa. Boom, dia sembuh. Bisa gak saudara? Oh bisa banget. Dia lebih dari bisa. Tapi dia bela-belain, dia seberangi. Lewat badai dia seberangi. Demi satu orang. Tahu gak saudara, ini cerita siapa saudara? Ini cerita kita loh saudara. Yesus mati buat kita waktu kita semua masih berdosa. Artinya apa? Waktu kita semua masih dikuasai oleh iblis dan kuasa kegelapan. Yang paham boleh katakan yes. Yesus bela-belain seberangi surga ke dunia. Demi satu Anda, satu saya, demi kita. Saudara. Dia bela-belain kita loh. Yang walaupun mohon maaf ya, sampai hari ini kita masih sering hamartia. Yang sering hamartia boleh angkat tangan saudara. Yang masih sering meleset. Udah anak Tuhan, bener gak? Udah baptis, masih sering meleset. Artinya apa? Kita masih sering dipengaruhi oleh dosa. Tapi tiap hari Tuhan itu menyeberangkan anugerahnya buat Anda dan saya. Mengampuni kita, memulihkan kita. Supaya kita makin jadi lebih baik dan jadi lebih baik. Bener apa bener saudara? Kita itu kan gitu saudara. Tiap hari masih amartia. Tiap hari masih meleset dari sasaran. Ini yang saya temukan ya, ini bukan apa ya. Kalau giliran, ayo sharing kebaikan Tuhan gitu. Skip gitu. Tapi giliran, ayo gosip. Sip. Langsung hot gitu. Wih, perjalanan gak kerasa ya kalau gosip ya. Padahal macet loh, tapi gak kerasa weh sampai gara-gara ngomong orang ya enak ya. Giliran mengasihi, skip gitu. Giliran menghakimi sih, mantep ya. Enak kalau nghakimin orang. Bener apa bener saudara? Makanya sekarang itu kan banyak gitu ya katanya ya apa. Kalau bahasa orang Kristen nggak dingin nggak panas. Kalau bahasa TikTok mendang mending. Kalau bahasa TikTok kan kadang gitu. Kadang kiding. Makanya kalimatnya kan gitu. Cicak-cicak di dinding diam-diam. Sad ending. Bagi yang single. Bagi yang diam-diam sad ending loh. Apalagi kalau lagi sayang-sayangnya. Bener kan? Kita tuh setiap hari masih hamartia loh. Makanya ada yang tanya gitu. Kenapa kok Yesus harus pakai mahkota duri? Karena kalau Yesus pakai perasaan. Takut digusting lagi sayang-sayangnya. Come on. Makanya dia harus pakai mahkota duri, nggak pakai perasaan. Perasaan kita yang seringkali bikin kita hamartia, bener nggak sih? Meleset lagi, berdosa lagi. Tapi Yesus
Markus 4 ayat yang ke-35, ini menarik sekali saudara. Ayat ini coba Anda perhatikan gini. Pada hari itu ketika menjelang malam dia berkata kepada mereka. Berkatanya kepada siapa saudara? Mereka. Loh kenapa kok berkata kepada mereka? Mereka ini siapa? Mereka ini adalah murid-muridnya. Saya tuh waktu baca mikir gini, Tuhan bisa gak sih Yesus jalan sendiri waktu itu? Bisa banget. Bisa gak Yesus kayak ting langsung pindah ke seberang dia? Bisa banget. Ada yang bilang gitu katanya Yesus tuh nilai olahraganya jelek. Karena waktu disuruh renang dia jalan di atas air. Katanya saudara. Ya tapi kita juga lihat sih di Alkitab ya. Saudara bisa gak dia jalan di atas air? Bisa banget. Tiba-tiba sampai ke seberang balik lagi. Gak ada yang tahu bisa. Tapi kenapa kok dia gini? Mengajak murid-muridnya. Mari kita pergi ke seberang. Sampai mereka murid-muridnya tuh udah kena badai, udah oleng, udah mau karam dan lain sebagainya. Udah ketakutan, udah komplain. Kenapa kok mereka ini diajak kayak gitu? Why? Kan Yesus bisa langsung jalan sendiri atau melepaskan kesembuhan sendiri dari jauh kan dia bisa. Kepada orang kusta aja Yesus gak sentuh loh. Coba kamu pergi kepada imam. Waktu mereka jalan, sembuh di jalan loh. Bisa kan? Tapi kenapa kok Yesus ajak mereka pergi ke seberang? Ini hikmahnya termasuk buat kita semua hari ini. Intinya adalah gini. Dia mau muridin kita. Dia sedang memuridkan murid-muridnya. Termasuk Anda dan saya. Dengan pesan gini. Hey one day. You will do this. Kamu yang lakuin. Sehingga kalau kamu lihat ada orang yang mungkin kerasuan. Dia jauh di seberang. Kamu seberangi danau itu. Doain. Lepaskan kesembuhan. You will do this. Kenapa sih kok harus mereka ikut? Ngapain? Karena Yesus sedang muridin. Hey, dia sedang kasih tahu murid-muridnya. This is my heart. Perhatiin ya guys. Sama 12 murid. Ini loh hatiku. Satu orang gila aja aku bela-belain loh. Kita nyebrang hanya untuk satu orang ini. Murid-muridnya kayak, just for this one guy. Yes. Yesus sedang mau muridin kita semua termasuk saya. Even one person yang kita pikir gak worth it. Itu worth it di hadapan Tuhan. Satu orang yang kita pikir enggak banget. Justru itu iya banget di hadapan Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Satu orang yang mungkin kita pikir enggak pantas. Dibela-belain. Justru itu pantas banget di hadapan Tuhan. Sebagian kita mungkin mikirin, aduh itu orang gila loh. Exactly. Itu orang tuh kayak gak pantas banget loh. Exactly itulah kita. Kita ini gak pantas. Tapi Tuhan bela-belain dia seberangi surga ke dunia. Untuk menemukan kita dan mencintai kita yang paham boleh katakan yes. Kenapa sih kok Yesus ajak murid-muridnya mereka? Yesus ajak kita to cross to the other side. For those sinners. Yesus juga ajak kita ayo nyebrang. Untuk orang-orang berdosa lainnya. Ayo effort. Seperti Yesus effort sama kita. Kita put effort untuk orang lain. Mungkin kita tanya alasannya aku gini kenapa? Seperti Yesus melakukannya untuk kita. Kita juga melakukannya untuk orang lain. Effortnya apa? Mungkin cuma WA loh. Gak dibalas mungkin sama orang. Yesus ditolak kok. Jadi kita gak perlu anti penolakan. Yang paham boleh katakan yes. Selalu ingat ya kenapa Yesus pakai mahkota duri saudara. itu bercandanya saudara. Karena kalau dia pakai perasaan dia gampang ghosting. Bener gak? Tapi kalau dia dengan kekasihnya buat Anda dan saya. Salib pun dia lewatin. Mahkota duri pun dia jalani. Saudara, makanya Yesus bilang apa? Matius 28:19. Pergilah. Dia suruh apa? Kita pergi. Artinya apa? You make effort just like I make effort. Kamu lakuin dong seperti aku juga ngelakuin. Di depan kita ada Kamis Suci. Worship night. Hari Kamis malam. Ada Jumat Agung. Ada Minggu Paskah. Yuk kita jadikan momen ini untuk orang ngalamin Tuhan. Karena apa? Hari terpenting dalam hidup manusia adalah ini. Hari di mana orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya kayak waktu kita lahir.
Tapi adalah ini hari di mana orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya cuma mau akhiri dengan cerita ini. Saya itu sangat beruntung kita tuh dapat teladan dari orang tua kita ya. Bagi Anda yang baru, Anda mungkin nggak pernah tahu siapa Pendeta Gersom Sutopo. Bagi Anda yang lama, Anda tahu itu adalah pendiri Sinode Gereja Bethel Tabernacle. Dan dia juga adalah opah kita. Yang saya mau ceritakan itu adalah gini, pengalaman bagaimana kita lihat. Dia itu bukan hanya cross to the other side. Kadang tuh the other side tuh orang yang di dekat kita itu loh. Saya ingat zaman kalau kita makan gitu ya di mall sama dia. Kan dia duduk di kursi roda. Kadang dia panggil kita cucunya. Suruh-suruh, dorong-dorong. Terus kita tanya, kemana gitu. Ke meja sebelah. Siapa? Gitu. Jalan dia bilang. Ke meja sebelah. Saudara tahu? Di meja sebelah dibayari sama dia. Tuhan Yesus berkati ya, gitu aja. Kenal lah kong? Enggak. Itu jadi berkat. Kesaksian. Itu cara dia gitu saudara. Kadang gak perlu jauh-jauh. Ke pulau lain enggak. Ke meja sebelah. Ke rumah sebelah. Ke kawan sebelah. Yang paham boleh katakan yes. Simple saudara. Saya lihat itu. Dahsyat. 3 hari yang lalu saudara. 3 hari yang lalu. Kita lagi makan bersama. Pak Lukas tuh berdiri. Pak Lukas kan Anda tahu ya, gembala Anda. Dia itu berdiri ke sebuah keluarga yang lagi lebaran kan, libur lebaran gitu. Nggak kenal. Lita bilang, Beb, papa itu apa sama orang gitu. Saya lihat gitu. Dia itu kasih orang uang. Supaya jadi berkat Tuhan Yesus berkati ya gitu. Anak saya juga gitu. What is Akong doing? Ngapain tuh Akongnya gitu. Saudara, kadang simple, just cross to the other table. Benar gak saudara? Dan dia meneladankan. Supaya dia bilang apa? Supaya kita itu bisa jadi berkat. Ngomong Tuhan Yesus memberkati. Udah, itu aja. Buat saya kadang, wow, that's amazing. Kadang kan kayak kita kan kadang bisa, gak aneh ta. Gak canggung kita nanti sama orang gitu. Saudara, ini yang menurut saya lebih aneh. Kalau berdosa kita gak canggung. Kalau yang benar kita canggung. Benar apa benar? Hah? Kalau kita berbuat salah gak canggung. Berbuat yang benar canggung. Waktu kita hamartia kok gak canggung. Waktu kita tepat sasaran kok kita canggung. Yang paham boleh katakan yes. Tapi yuk hari ini kita belajar. Tuhan udah lakuin yang terbaik. The reason itu Anda dan saya. Perbuatan baik kita itu kayak kain kotor pembalut. He did the effort. Manusia dianjingin tersinggung. Malaikat dimanusiain tersinggung. Tuhan milih jadi manusia buat Anda dan saya. Dan yang ketiga, dia kasih kita teladan. 1 orang gila aja gua belain. Yuk kita belajar melakukan hal yang sama. Seperti Yesus. Anda diberkati hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Boleh gak saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tutup dengan lagu ini. Biar lagu ini meneguhkan hati kita pagi hari ini. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kita. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru, anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Saudara, dengan mata terpejam, kalau nggak ada anugerah Tuhan,
Kita nggak layak terima surganya. Tuhan layakkan kita supaya kita juga bisa jembatanin orang lain dilayakkan oleh Tuhan. Biar hari ini kita makin kenal hati Tuhan. Kenapa Tuhan ajak murid-muridnya nyebrang? Supaya muridnya dan kita semua hari ini ngerti. Oh, itu hati Tuhan. Biar kita juga punya hati yang sama dengan hati Tuhan. Berapa banyak yang mau bilang, Tuhan kasih aku hatimu lebih lagi. Biar aku makin faham hatimu. Kalau itu saudara boleh gak tadakan kedua tangan saudara dimanapun saudara berdiri siang ini. Anugerahmu memelukku, anugerahmu pulihkanku, anugerahmu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerahmu layakkanku, anugerahmu ubahkanku, anugerahmu berkatiku, anugerahmu layakkanku, terima surgamu. Oh, yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus pagi hari ini. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Thank you buat semua yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Waktu kami gak pantas, Tuhan pantaskan. Engkau sayang kami. Dan Kau mau mengajar kami, memuridkan kami punya hatimu Tuhan. Kami berdoa pakai hidup kami Tuhan, keluar dari tempat ini. Supaya kami gak hanya dengar, tapi kami juga melakukan dan mengaplikasikannya. Tuhan, tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami. Jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, tambahkan kesempatan baru. Satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Dimanapun kami berada, lewat suka ataupun duka, di atas gunung maupun di bawah lembah, ingatkan kami Engkau yang gendong kami. Engkau bersama kami. Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau yang membawa kami melihat kemenangan demi kemenangan. Tuhan, setiap anak-anak yang membawa persembahan mereka, perpuluhan, janji iman, mata Bapa melihat. Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai janji-Mu Tuhan. Pulangkan kami untuk kami boleh melakukan ini, mengerti hati-Mu, melakukannya di dunia nyata kami. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin. Selamat siang semuanya, Tuhan berkati kita, God bless us.